Film dimulai dengan adegan pertarungan antara seorang samurai Jepang bernama Miyamoto Kojiro dengan seorang ahli kungfu. Setelah Kojiro menang tanpa melukai lawannya, dia kemudian mengeluarkan tantangan kepada semua ahli kungfu, di mana jika tidak ada yang menerima tantangannya dalam waktu 1 bulan, maka semua ahli kungfu di Cina harus tunduk kepada Jepang. Berita mengenai tantangan Kojiro sampai kepada Jinchun dan Yuanjia. Jinchun meminta Yuanjia untuk mengabaikan tantangan Kojiro karena dia khawatir jika Yuanjia bertarung dan kalah, maka akan mempengaruhi reputasi perguruan kungfu mereka, di mana prioritas utamanya adalah untuk memperkenalkan kungfu Cina kepada 400 juta penduduknya. Yuanjia pergi dan memikirkan apa yang dikhawatirkan Jinchun. Di tengah perenungannya, dia terkenang masa lalu ketika masih muda. Pada suatu malam di acara pernikahan saudaranya, datang seorang pria bernama Zhao yang membuat kekacauan. Dia datang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya yang dulu terbunuh ketika bertarung dengan Huo Endi, yaitu ayah Yuanjia. Yuanjia datang dan bertarung melawan Zhao untuk melindungi keluarganya. Pertarungan sengit pun terjadi. Ketika akan memberikan pukulan terakhir, Yuanjia dihentikan oleh ayahnya. Dia kemudian dibawa ayahnya ke sebuah ruangan. Di sana Yuanjia dimarahi karena tidak bisa mengendalikan diri ketika bertarung dengan Zhao. Ayahnya mengingatkan bahwa kesabaran adalah dasar dari kungfu dan mereka yang menguasainya membutuhkan kesabaran untuk memenangkannya. Yuanjia yang masih muda dan keras kepala membantah ayahnya. Dia mengatakan kalau memang kesabaran bisa membuat pemenang, maka hari ini tidak akan ada orang yang datang untuk menuntut balas dan mengacaukan acara pernikahan saudaranya. Mendengar itu, ayahnya langsung menampar Yuanjia yang dianggap tidak berbakti. Yuanjia yang kecewa kemudian pergi dan meninggalkan rumah. Yuanjia kemudian pergi ke Jinmen. Di sana dia bertemu dan berteman dengan Nong Jinsun. Jinsun adalah seorang pemuda yang menjalankan usaha dalam bidang obat-obatan. Suatu hari Jinsun mengajak Yuanjia pergi ke dermaga untuk menjemput seseorang. Saat orang itu tiba, mereka didatangi oleh sekelompok preman. Para preman ini penasaran dengan orang asing yang dijemput oleh Jinsun. Jinsun pun memperkenalkan orang itu sebagai tabib yang akan dipekerjakannya. Namun para preman yang curiga melihat ekspresi Jinsun yang cemas menjadi semakin ingin tahu. Sepupu Jinsun yang bernama Liu Sheng ingin menghentikan mereka, namun dia langsung dipukul. Yuanjia kemudian tiba dan menghajar para preman itu. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Yuanjia membuat para preman babak belur dengan keahlian kungfu yang dimilikinya. Jinsun membawa tabib itu ke rumahnya. Ternyata orang itu bukanlah seorang tabib. Dia adalah seorang utusan yang dikirim oleh orang yang bernama Tuan Tan. Tuan Tan ini adalah seorang cendekiawan yang memimpin orang-orang untuk melakukan reformasi terhadap pemerintah yang korup dan zalim. Dan Jinsun merupakan salah satu pendukungnya. Utusan itu kemudian menyampaikan alasan kedatangannya. Karena Tuan Tan ingin segera melakukan reformasi, dia membutuhkan bantuan Jinsun untuk masuk ke ibu kota dengan aman. Tuan Tan juga meminta agar Jinsun bisa menyediakan obat-obatan untuk para reformis yang terluka. Jinsun pun berjanji bahwa dia akan membantu Tuan Tan sepenuhnya. Selanjutnya, dia mempersilahkan utusan itu untuk istirahat. Jinsun kemudian pergi menemui Yuanjia di sebuah restoran. Di sana dia menyampaikan kekagumannya akan kemampuan bela diri Yuanjia. Dia menyarankan kepada Yuanjia untuk membuka perguruan bela diri, dan berharap agar kungfu bisa populer dan lebih dikenal oleh penduduk Cina. Yuanjia dengan semangat menerima saran Jinsun. Dia juga ingin perguruan bela dirinya akan menjadi perguruan paling terkenal di Jinmen. Liu Sheng kemudian mengajukan diri menjadi murid pertamanya. Selanjutnya Jinsun memberitahu Yuanjia tentang aturan dalam membuka perguruan bela diri baru. Yuanjia harus menantang dan bertarung dengan 7 perguruan bela diri yang ada di Jinmen untuk mendapat pengakuan.
Sementara mereka berbicara tentang membuka perguruan bela diri, rumah Jinsun didatangi sekelompok orang berpakaian hitam. Mereka mencari utusan yang dibawa oleh Jinsun. Sekelompok orang ini dikirim oleh Jenderal Yuan. Dia adalah pejabat yang mendapat perintah dari Kaisar untuk mengawasi gerakan para reformis. Dan ternyata para preman yang ada di dermaga adalah mata-mata yang telah disiapkannya. Ketika utusan itu akan dibawa pergi, dia memilih untuk bunuh diri. Setibanya di rumah, Jinsun sangat terkejut melihat kematian utusan itu. Keesokan harinya, Yuan Jia bersama Liu Sheng pergi menantang perguruan Seng Wu. Karena Yuan Jia datang tanpa membawa surat pemberitahuan, Master Seng Wu hanya menyuruh salah satu muridnya untuk meladeni Yuan Jia. Tapi sialnya, si murid dibuat pingsan hanya dengan satu tendangan. Master Seng Wu kemudian turun tangan dan bertarung dengan Yuan Jia. Pada akhirnya, Master Seng Wu tidak bisa bertahan dan dikalahkan di depan murid-muridnya. Yuan Jia dan Liu Sheng kemudian pergi menemui Jinsun untuk memberitahu tentang kemenangan pertamanya. Mendengar itu, Jinsun pun mengucapkan selamat dan ikut senang terhadap kemenangannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Yuan Jia menantang tanpa memberikan surat tantangan, dia menjadi khawatir. Karena Yuan Jia tidak melakukan tantangan secara resmi, maka kemenangannya menjadi tidak berarti. Tiba-tiba Jenderal Yuan datang bersama para preman dari dermaga. Mereka datang untuk mencari tabib baru yang dipekerjakan oleh Jinsun. Namun Jinsun mengatakan bahwa tabib itu sudah pergi entah kemana untuk mengobati orang-orang. Si preman yang tidak percaya ngotot ingin bertemu dan membawa tabib itu, namun dia dihentikan oleh Yuan Jia. Dorong-mendorong pun terjadi antara Yuan Jia dan Jenderal Yuan. Tertarik dengan kemampuan bela diri Yuan Jia, Jenderal Yuan kemudian memutuskan untuk pergi. Karena ingin merekrut Yuan Jia, Jenderal Yuan kemudian membuat rencana. Dia pergi ke acara Guru Wang Wu dan memprovokasi orang-orang dengan mengatakan bahwa seorang pemuda bernama Yuan Jia ingin membuka perguruan bela diri, namun tidak mengikuti aturan di Jinmen, dan dengan sombongnya mengalahkan master perguruan bela diri Seng Wu. Keesokan harinya, Yuan Jia pergi ke gedung Qiwu dan melakukan tantangan secara resmi. Setelah menandatangani kontrak hidup dan mati, dia kemudian dibawa untuk bertarung melawan para master bela diri. Dalam pertarungannya, Yuan Jia berhasil mengalahkan lawannya tanpa melukai mereka. Namun pada pertarungan terakhir, seseorang menjebak Yuan Jia dengan cara diam-diam membunuh lawan bertarungnya yang ternyata adalah murid Wang Wu bernama Yulan. Orang-orang yang melihat kematian Yulan menjadi sangat marah. Ketika mereka akan membalas Yuan Jia, Jenderal Yuan muncul sebagai pembelanya dengan mengingatkan tentang kontrak hidup dan mati. Selanjutnya, Jenderal Yuan menawarkan kepada Yuan Jia untuk bergabung dan mengabdi kepada Kaisar. Yuan Jia tanpa pikir panjang langsung menolak tawaran Jenderal Yuan. Dia kemudian pergi dari gedung Qiwu dan menuju rumah Jinsun. Setibanya di sana, dia menemukan Liu Sheng terikat di tiang dengan mulut yang tersumpal. Setelah dilepaskan, Liu Sheng menceritakan tentang apa yang terjadi. Orang-orang Jenderal Yuan datang dan menculik Jinsun. Mereka ingin Jinsun ditukar dengan Tuan Tan yang akan segera tiba di ibu kota. Selanjutnya Liu Sheng menjelaskan tentang hubungan antara Tuan Tan dan Jinsun dengan memberikan surat yang dibawa oleh utusan yang datang sebelumnya. Ketika memikirkan apa yang akan dilakukan, sebuah surat datang kepada Yuan Jia yang memberitahukan bahwa saat ini ayah Yuan Jia sedang sakit keras dan memintanya untuk segera kembali ke rumah. Pada akhirnya Yuan Jia memilih untuk membantu Tuan Tan memasuki ibu kota demi kepentingan nasional dan menunda kepulangannya. Hari kedatangan Tuan Tan tiba. Ketika Yuan Jia sedang menunggu di tempat perjanjian, Wang Wu bersama murid-muridnya datang untuk menuntut balas kepada Yuan Jia atas kematian Yulan. Yuan Jia mengatakan bahwa kematian Yulan tidak disebabkan oleh dirinya. Lebih lanjut, dia akan datang menemui Wang Wu untuk menjelaskannya secara pribadi. Wang Wu tidak menghiraukan kata-kata Yuan Jia dan langsung menyerangnya. Namun,
Melihat Yuan Jia yang tidak menghindar, Wang Wu menghentikan serangannya dan percaya bahwa kematian Yulan tidak disebabkan oleh Yuan Jia. Wang Wu kemudian melihat Tuan Tan yang baru saja tiba, dan ternyata Wang Wu adalah salah seorang pendukungnya. Singkat cerita, Yuan Jia pergi menemui Jenderal Yuan dengan membawa kereta. Entah bagaimana Jenderal Yuan tahu bahwa orang yang ada di dalam kereta bukanlah Tuan Tan. Namun dia tidak menyangka bahwa orang yang dibawa oleh Yuan Jia adalah Wang Wu. Jenderal Yuan pun langsung menyerang mereka. Wang Wu yang khawatir akan keselamatan Tuan Tan menyuruh Yuan Jia pergi dan melindunginya. Di sini Wang Wu akan menghadapi Jenderal Yuan dan anak buahnya sendirian. Yuan Jia pergi meninggalkan Wang Wu dan mencari Tuan Tan. Namun dalam pertarungan ini, Wang Wu tidak bisa bertahan dan akhirnya mati di tangan Jenderal Yuan. Di tempat lain, Jin Sun berhasil melarikan diri dan langsung pergi mencari Tuan Tan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia diikuti oleh orang-orang yang menyekapnya. Liu Sheng sendiri harus mati ketika akan melindungi Tuan Tan. Yuan Jia yang baru saja tiba sangat marah melihat kematian Liu Sheng. Dia kemudian menghajar orang yang membunuhnya sampai mati. Singkat cerita, Tuan Tan akhirnya bisa memasuki ibu kota dengan aman. Yuan Jia yang mengetahui tentang kematian Wang Wu pergi mencari Jenderal Yuan untuk menuntut balas. Setelah pertarungan yang sengit, dia akhirnya berhasil membunuh Jenderal Yuan dan membawa pulang kepala Wang Wu untuk dimakamkan secara layak. Setelah urusan di ibu kota selesai, Yuan Jia kemudian kembali ke rumah untuk mengunjungi ayahnya. Tetapi dia terlambat. Ayahnya kini telah tiada dan hanya meninggalkan sebuah surat untuk Yuan Jia. Di dalam surat itu, ayahnya memberitahu tentang kekhawatirannya terhadap Yuan Jia dan alasan kenapa dia tidak diajarkan jurus rahasia keluarga Huo. Scene kembali ke masa kini di mana Yuan Jia akhirnya menerima tantangan Kojiro. Mereka akan bertarung disaksikan oleh orang banyak, dan film pun berakhir. Wow.